warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program berita hari ini. Saya Krisna yang akan menemani Anda dalam liputan kali ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kenaikan harga bahan pokok kembali menjadi sorotan. Salah satu yang paling terasa di masyarakat adalah lonjakan harga telur ayam. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada konsumen rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha seperti pedagang dan pembuat kue yang sangat bergantung pada telur sebagai bahan utama. Namun, di balik kenaikan harga ini, ternyata tersimpan peluang ekonomi bagi sejumlah pihak. Untuk melihat lebih dekat kondisi di lapangan, kami telah terhubung secara virtual bersama beberapa narasumber dari sektor yang berbeda. Baik, kita langsung terhubung dengan Ibu Terisha, seorang peternak telur ayam. Selamat siang Ibu Terisha. Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar jelas Ibu. Selamat siang. Siang Ibu. Baik Ibu, menjelang Lebaran ini harga telur di pasaran mengalami kenaikan. Eh, dari sisi peternak nih Bu, sebenarnya apa yang terjadi di lapangan Bu? Kebetulan saat ini permintaan meningkat tajam Ibu. Apalagi ini mau menjelang Lebaran kan. Tapi di sisi lain, biaya pakan dan perawatan juga naik. Jadi kami harus menyesuaikan harga Ibu. Oh, jadi bisa dibilang nih Bu, kenaikan harga ini nih bukan semata-mata karena permintaan saja ya Bu, tetapi juga karena tekanan biaya produksi, ya Bu. Iya, betul sekali Ibu. Oh, lalu Bu, dengan kondisi seperti ini, apakah Ibu seorang peternak itu justru diuntungkan atau masih harus menghadapi tantangan yang sulit Ibu? Masih ada tantangan Ibu, tapi juga ada peluang kalau kondisi pasar bisa stabil. Baik Ibu. Artinya momentum Lebaran ini tuh tetap bisa dimanfaatkan asalkan produk terjaga dan kualitas tetap konsisten ya Bu. Iya Ibu, kami selalu menjaga produk kami dengan konsisten. Oh, baik Ibu, terima kasih Ibu Terisha atas waktu dan penjelasannya. Kita beralih ke pelaku pasar. Sudah terhubung kepada Mbak Septia, seorang pedagang telur ayam. Selamat siang Mbak Septia. Ya, selamat siang. Eh, Mbak, untuk kondisi pasar hari ini bagaimana ya Mbak? Kondisi pasar hari ini lagi rame banget ya. Permintaan telur juga lagi meningkat, terutama pembelinya itu para pemilik toko kue. Saya bahkan harus restock telur itu sampai berpeti-peti per harinya. Apakah pembeli rumah tangga juga meningkat Mbak saat ini? Apa hanya pedagang kue saja? Untuk saat ini konsumen rumah tangga itu tidak terlalu mendominasi ya, Bu. Justru lebih banyak pelanggan tetap saya yang merupakan penjual kue. Mereka beli itu dalam jumlah besar karena pesanan kue kan lagi meningkat menjelang hari Lebaran gitu. Berarti Mbak, pelanggan tetap sangat berpengaruh ya Mbak? Iya dong, sangat berpengaruh. Mereka tetap beli meskipun harga naik, karena kan mau bagaimanapun telur itu penting untuk bahan utama buat kue. Baik, terima kasih Mbak Septia atas informasinya. Ya, sama-sama. Nah, sekarang ke Mbak Loren sebagai pembuat kue. Mbak Loren, bagaimana kondisi usaha Anda sekarang? Eee, Cukup terasa dampaknya, harga telur naik dan otomatis biaya produksi juga naik. Mbak, apakah itu membuat Mbak mengurangi produksi kue Mbak? Tidak juga, karena permintaan kue di lebaran ini kan, tetap tinggi peminatnya, dan juga memang telur itu bahan dasar utama dalam pembuatan kue, jadi mau tidak mau tetap harus dibeli kan.
Berarti tetap bertahan ya, Mbak? Iya, saya siasati dengan pre-order dan sedikit penyesuaian harga. Selain itu juga saya membuat paket kue supaya tetap menarik bagi pelanggan, meskipun harganya Oh, naik. artinya permintaan pasar masih cukup kuat ya, Mbak. Bahkan di tengah kenaikan harga bahan baku, lonjakan pesanan kue Mbak tetap meningkat ya, Mbak. Ya, Mbak. Eh, di sistem pre-order tadi menarik sekali nih, Mbak. Jadi strategi seperti pre-order dan inovasi paket penjualan menjadi kunci untuk bertahan di situasi seperti ini ya, Mbak. Iya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak atas informasinya dan waktunya. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Nah, dari hasil perbincangan tadi, dapat kita lihat bahwa kenaikan harga telur menjelang Lebaran tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga membuka peluang di berbagai sektor. Peternak menghadapi kenaikan biaya produksi, namun tetap memiliki peluang dari meningkatnya permintaan. Pedagang memanfaatkan pelanggan tetap sebagai sumber utama penjualan. Sementara itu, pelaku usaha kue tetap bertahan dengan strategi adaptif di tengah kenaikan biaya bahan baku. Secara ekonomi, telur merupakan bahan konsumsi sekaligus bahan baku produksi yang memiliki permintaan tinggi, terutama di musim-musiman seperti Lebaran. Dengan banyaknya pelaku di pasar dan produk yang relatif seragam, pasar telur juga mencerminkan karakteristik pasar persaingan sempurna. Dengan strategi yang tepat, kenaikan harga ini justru dapat menjadi peluang yang menguntungkan bagi para pelaku usaha. Saya, Krisna, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.